Kota Palembang. Peserta yang lulus PG pada tahun 2021 sebanyak 1.202. Usulan formasi sebanyak 616, total formasi 620. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang berada di Provinsi Sumatera Selatan? Berjumpa lagi bersama kami channel PGRI SLCC Sumatera Selatan. Yang mana pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai draft presentasi dari Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi tertanggal 9 Juni 2022. Sebelum kita lanjut membahas mengenai isi draft tersebut, kami mengingatkan kembali untuk seluruh sahabat PSLCC dimanapun berada untuk terus mendukung channel kami PGRI SLCC Sumatera Selatan dengan cara mengklik like and subscribe channel kami agar kami terus dapat memberikan informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Draft presentasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berisi 34 halaman dengan judul Mekanisme Seleksi Guru ASN P3K tahun 2022. Kita langsung lihat pada halaman pertama dari isi draft tersebut. Halaman pertama di sini yaitu hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2001. Yang mana sudah kita ketahui seleksi P3K tahun 2021 itu telah dilaksanakan dengan total formasi guru ASN P3K yang dibutuhkan itu sebesar 1.002.616. Sedangkan formasi guru ASN P3K yang diajukan oleh pemerintah daerah itu sejumlah 506.252. Total pelamar 925.637 pelamar. Dari yang formasi yang sudah lulus itu bersisa 212.392 sisa formasi guru ASN P3K tahun 2021. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini berisi jumlah formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi tahun 2021 dan formasi yang telah diusulkan pemerintah daerah untuk tahun 2022. Total formasi yang sudah diajukan pemerintah daerah untuk tahun 2022 yaitu 343.631, termasuk untuk guru agama. Total kebutuhan formasi tahun 2022 yaitu 970.410. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 3. Di sini 60% pemerintah daerah tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung lulusan passing grade meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usulan formasi tahun 2022. Jadi setiap daerah itu akan dibedakan kategorinya. Ada yang sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Jadi setiap daerah akan berbeda-beda kategorinya. Lanjut ke halaman 5. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Jadi ada 3 jenis mekanisme di tahun 2022 untuk perekrutan ASN P3K.
berdasarkan formasi yang tersedia di daerah. Yang pertama yaitu penempatan lulusan passing grade. Yang kedua yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan yang ketiga yaitu seleksi tes, dengan catatan jika masih tersedia formasi di daerah tersebut. Nah, jadi untuk tahun 2022 ini akan terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K, yaitu penempatan lulusan passing grade, seleksi kesesuaian dan verifikasi, dan yang terakhir seleksi tes. Untuk penempatan lulusan passing grade ini sendiri, itu pesertanya guru lulusan passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Seleksi kesesuaian atau verifikasi itu diikuti oleh THK 2 dan guru honorer negeri, dengan catatan 3 tahun terdaftar pada Dapodik. Untuk seleksi tes diikuti guru honorer negeri 3 tahun terdaftar di Dapodik, kemudian diikuti oleh lulusan PPG, dan diikuti oleh guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Pada halaman selanjutnya ini berisi mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021. Di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama, guru yang telah lulus atau telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, jadi para guru yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021 kemarin yang telah memenuhi nilai ambang batas itu tanpa mengikuti ujian kembali. Poin yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan itu tersedia. Apabila di tempat tugasnya tidak tersedia, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Poin yang ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, yaitu THK 2, honorer negeri, lulusan PG, dan honorer swasta. Poin yang keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Jadi secara garis besar untuk halaman ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa guru yang lulus nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 itu akan ditempatkan tanpa mengikuti ujian kembali. Kemudian untuk prioritas penempatan itu akan dibedakan menjadi 2, yaitu prioritas pertama itu berdasarkan kategori pelamar dan prioritas kedua itu berdasarkan nilai. Pada halaman selanjutnya yaitu mengenai mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Jadi untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi ini itu pelamarnya terdiri dari THK 2 dan honorer negeri. Di halaman berikutnya yaitu mengenai mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Pelamar seleksi tes itu yang pertama yaitu guru honorer yang ada di sekolah negeri 3 tahun masa kerja dan terdaftar di Dapodik, kemudian lulusan program pendidikan guru, kemudian guru honorer di sekolah swasta terdaftar di Dapodik. Melompat ke halaman 13, di sini yang terpenting yaitu formasi guru ASN P3K. Untuk formasi guru ASN P3K ini sendiri dibeda-bedakan untuk setiap daerah sesuai dengan kategori yang sudah ada di halaman sebelumnya tadi, yaitu dengan kategori sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Yang dimaksud sangat aman di sini yaitu sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan guru yang sudah lulus PG
aman yaitu sisa formasi sedikit lebih besar dibandingkan guru yang sudah lulus PG. Tidak aman yaitu sisa formasi sedikit lebih kecil dibandingkan guru yang sudah lulus PG. Dan kategori yang terakhir yaitu sangat tidak aman, yaitu sisa formasi jauh lebih kecil dibandingkan guru yang sudah lulus PG. Kita lanjut pada halaman ini, berisi kuota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus PG 2021. Coba kita lihat untuk Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri belum mengajukan formasi untuk 2022. Total formasinya diperkirakan 4.329. Untuk lulus PG tahun 2021 kemarin sebanyak 1.181. Dilanjutkan oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk peserta lulus PG tahun 2021 sebanyak 209. Usulan formasi 55, total formasi tahun 2022 1.770. Untuk Kabupaten Ogan Komering, peserta lulus PG 2021 sebanyak 202, usulan formasi 73, total formasi tahun 2022 sebanyak 1.063. Kabupaten Muara Enim, peserta lulus PG 2021 sebanyak 168, usulan formasi 228, total formasi 1.386. Lahat, untuk peserta lulus PG sebanyak 440, usulan formasi 110, total formasi 524. Musirawas belum mengusulkan, total formasi 630, yang lulus PG tahun 2021 sebanyak 106. Banyuasin yang lulus PG tahun 2021 sebanyak 211, usulan formasi 786, total formasi 2.210. Ogan Komering sebanyak 203 yang lulus PG 2021, usulan formasi 170, total formasi 1.019. Lanjut, Ogan Ilir, peserta lulus PG sebanyak 360, usulan formasi sebanyak 948, total formasi 949. Kabupaten Empat Lawang, lulus PG tahun 2021 sebanyak 54, usulan formasi 50, total formasi 825. Untuk Kabupaten Penungkal Abab, lulus PG tahun 2021 44, untuk usulan formasi belum mengusulkan, total formasi 182. Kota Prabu Muli, peserta lulusan PG 2021 54, usulan formasi belum, total formasi 212. Kota Lubuk Linggau, lulus PG 61, usulan formasi 11, total formasi 129. Kota Pagar Alam, lulus PG 74, usulan formasi 63, total formasi 2022 121. Kita lanjut. Daerah dengan kuota formasi 2022 lebih kecil dari peserta lulus PG 2021. Untuk Sumatera Selatan hanya 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Ogan Komering, peserta lulus PG 2021 sebanyak 356, usulan formasi belum, total formasi 7. Kota Palembang,
Peserta yang lulus PG pada tahun 2021 sebanyak 1.202. Usulan formasi sebanyak 616, total formasi 620. Untuk daerah yang tidak memiliki peserta lulusan PG 2021 karena tidak mengusulkan formasi 2021. Kita lihat. Sumatera Selatan untuk Kabupaten Musirawas tahun 2021 tidak mengusulkan formasi. Di tahun 2022 ini mengusulkan 110 dengan total formasinya 110. Demikianlah sahabat PSLCC dimanapun berada, kita telah bersama-sama menyimak draft presentasi RDP dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan Komisi 10 DPR RI tanggal 9 Juni 2022. Diharapkan untuk seluruh guru honorer di Provinsi Sumatera Selatan agar dapat mempersiapkan diri mengikuti seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 ini. Sampai berjumpa lagi di channel kesayangan kita, PGRI SLCC Sumatera Selatan, dengan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes!